Kita mulai dari free float 15% ya, my friends ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat selama ini memang minimum free float untuk emiten-emiten di bursa itu ditetapkan di angka 7,5%. Tapi memang semenjak MSCI kemarin beberapa waktu lalu ini em, penerapan untuk dinaikkan dari 7,5 menjadi 15% ini lebih dipercepat lah ya implementasinya, my friends. Dan agennya sudah jelas, di sini diterapkan akan bertahap selama 3 tahun ke depan, my friends. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa free float bisa langsung menuju 15% dalam waktu yang singkat, atau mungkin hanya dalam waktu beberapa bulan, sepertinya itu adalah suatu hal yang mustahil ya. Jadi memang perlu bertahap, karena memang untuk menaikkan free float ini, setiap emiten itu pasti harus menganggarkan dana ya untuk bisa menyesuaikan apakah nanti menggunakan right issue atau yang lainnya, apakah ada standby buyer-nya, ini akan sangat-sangat kompleks sekali. Jadi sebenarnya roadmap selama 3 tahun ke depan itu adalah salah satu yang visible lah ya. Ini kalau misalnya kita perhatikan. Nah, di sini ada beberapa poin yang menarik nih, my friends. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, saat ini masih ada sekitar 267 emiten nih yang memiliki free float di bawah 15%. Cuma kalau misalnya mengacu ke data Bloomberg Terminal sekitar 248. Jadi kita bisa asumsikan 248 sampai 267 ya. Jadi kita pakai yang paling tinggi aja, 267 emiten yang masih memiliki free float di bawah 15%. Di sini kalau misalnya my friends perhatikan, agendanya itu nggak langsung dipaksa di tahun ini selesai 15%, tapi diterapkan secara bertahap. Jadi ada tahun pertama agendanya berapa, agenda tahun kedua sampai tahun ketiga diekspektasikan semuanya sudah rata-rata, bukan rata-rata, semuanya sudah harus bisa menyesuaikan sebesar 15% nih untuk free float-nya. Nah, di sini ada beberapa poin yang menarik ya kalau my friends perhatiin ya. Selain tadi yang saya sebutkan ada sekitar 267 emiten yang belum memiliki free float sebesar 15%, sebenarnya di sini kalau di statement di sini kalau my friends baca ada 49 di antaranya sudah memberikan kontribusi sebesar 90% terhadap total market capital, kapitalisasi pasar atau market cap ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat yang paling visible untuk bisa mendorong bursa di Indonesia itu lebih investable ya, apalagi kita lagi ngejar nih kriteria yang diminta sama MSCI, sebenarnya plannya kalau kita lihat dari sini 49 di antara ini kalau misalnya bisa dikejar, ini sebenarnya sudah bisa jauh lebih baik nih secara progres. Jadi ini bisa memberikan impact yang harusnya positif dan harusnya dari si MSCI juga bisa langsung melihat pembenahan ini akan terasa sangat signifikan. Karena kalau dilihat, sekitar 49% ini sudah represent sekitar 90% market cap di Indonesia ini nih, my friends. Jadi kalau dilihat dari keadaan seperti ini, penerapannya tadi seperti yang kita bahas, 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akan secara bertahap sampai 5% di tahun ketiga. Dan kalau diperhatikan sepertinya akan didorong nih yang punya market cap besar nih, my friends ya, kalau di awal-awal ya, karena ini impact akan langsung kerasa. Jadi harapannya ada relaksasi-relaksasi sehingga emiten-emiten tersebut bisa mengejar nih 15% secara bertahap. Nah, mungkin yang muncul di pertanyaannya my friends adalah ini apakah impact-nya akan negatif atau positif? Jadi sebenarnya secara logika ini tergantung ya my friends ya. Jadi kalau misalnya saat ini yang menurut kita sejauh ini seharusnya berimbas positif, terutama untuk emiten-emiten yang free float-nya di bawah 15%, kriterianya satu sudah pasti, perusahaan tersebut secara kinerja fundamentalnya nggak hanya bagus tapi bertumbuh ya. Jadi kan kalau misalnya dia bagus dan bertumbuh, otomatis pasarnya menilainya valuasinya itu tidak akan tergolong murah ya. Jadi harusnya akan mendapatkan valuasi yang lebih premium. Sehingga ketika emiten tersebut mau ibaratnya menambah free float-nya melalui jalur pendanaan seperti right issue, demand akan lebih besar. Jadi di sini salah satu kata kunci yang kita perhatikan nih my friends. Terus juga ini sangat mungkin sekali untuk emiten-emiten yang nggak hanya bagus dan bertumbuh kinerja keuangannya, tapi juga lagi mengejar ekspansi yang lebih agresif. Karena apa? Karena ekspansi yang lebih agresif
pasti membutuhkan dana yang besar. Jadi dari sudut pandang si emiten ini, dia bisa ngejar kerja keuangan yang bagus, dia bisa memenuhi capex-nya dia dalam skala yang besar, dan dia bisa memenuhi kriteria free float sebesar 15% nih, my friends. Jadi selain memang emiten-emiten yang sudah memenuhi 15%, emiten yang belum 15%, tapi dengan beberapa kriteria tadi bisa di checklist, itu seharusnya bisa memberikan impact yang tetap positif, bukan negatif nih dari keadaan sekarang. Nah, emitennya apa aja? Jadi kita masih fokus dengan emiten-emiten yang ada di active watchlist-nya kita, my friends. Jadi my friends buka aja active watchlist-nya kita, dan besok akan kita update ya untuk recap-nya, karena ada beberapa saham yang baru. Saat ini yang berada di bawah 15%, di active watchlist saham-sahamnya itu ada CDA, ada CBDK, ada BNGA, ada ADMR, ada PGO, dan satu lagi sebentar, saya lupa lagi ya. Dan satu lagi itu ada satu emiten yang masih di bawah 15%. Jadi kita lihat CBDK, CDI, CDA, ADMR, PGO, terus juga beberapa saham yang lain yang ada di active watchlist itu seharusnya tidak kena dampak yang negatif, tapi karena mereka lagi melakukan ekspansi yang agresif, dan juga ada beberapa yang lagi mau melakukan corporate action, seharusnya hal ini bukan menjadi suatu hal yang membuat negatif ya. Jadi saya ulangi lagi nih, ada CDA, CBDK, ADMR, ada PGO, ada BNGA nih, my friends, yang memang akan kena dampak kenaikan dari sisi free float, tapi kita melihat seharusnya masih positif nih, karena memang kinerja keuangannya juga bagus, masih tumbuh, dan punya potensi ekspansinya lebih agresif lagi. Itu untuk saham-saham yang terdampak dari free float dan perspektif yang harus mereka perhatikan.